don't ever slow up, no I don't take shit, I got no. Gelandang Senegal Rasoul Camara diminta perkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Kualitasnya mendapatkan pujian dari sesama pemain dan juga para netizen Indonesia. Kualitas Rasoul Camara diulas oleh akun resmi TikTok Garuda Select, Garuda_Select. Dalam video tersebut, para pemain mengungkap kualitas-kualitas terbaik yang dimiliki olehnya. Rasoul diklaim memiliki kualitas kontrol dan operan yang gemilang. Selain itu, staminanya untuk bermain dalam periode lama di lapangan juga mendapat sorotan. Garuda Select menggambarkannya sebagai seorang jenderal, sesuai dengan keterangannya dalam caption unggahan tersebut. Rasoul memang memiliki kualitas untuk mengatur permainan, menurut rekan setimnya. Imbas dari performa apik tersebut, para netizen di kolom komentar unggahan akun TikTok Garuda Select pun mengharapkannya membela timnas Indonesia U17. Memang, ada banyak pemain Garuda Select yang bisa dipanggil untuk memperkuat tim asuhan Bima Sakti di Piala Dunia U17 2023 nantinya. Saat ini tengah beredar isu naturalisasi gelandang asal Senegal, Rasoul Camara. Timnas Indonesia U17 diprediksi menggila di Piala Dunia U17 2023. Pasalnya, Rasoul Camara memiliki kualitas kontrol bola, operan, fisik yang kuat, hingga dribbling yang ciamik. Kualitas Rasoul Camara sendiri dibeberkan oleh akun TikTok resmi Garuda Select, Garuda_Select. Dalam salah satu videonya, para pemain Garuda Select mengungkap kualitas-kualitas terbaik yang dimiliki oleh gelandang asal Senegal itu. Di antaranya, Rasoul Camara disebut memiliki fisik yang kuat, kualitas kontrol dan operan, hingga dribbling yang gemilang. Selain itu, staminanya untuk bermain dalam periode lama di lapangan secara konsisten juga mendapat sorotan. Tak tanggung-tanggung, akun Garuda Select menggambarkan Rasoul Camara sebagai seorang jenderal di lapangan. Bagaimana tidak, Rasoul memang memiliki kualitas untuk mengatur permainan, berdasarkan penilaian rekan setimnya. Sehingga, para netizen di kolom komentar unggahan akun Garuda Select itu meminta Rasoul Camara untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Sebab, jika diperkuat gelandang asal Senegal itu, timnas Indonesia U17 diprediksi menggila di Piala Dunia U17 2023. Sayangnya, belum diketahui apakah Rasoul Camara memiliki darah Indonesia atau tidak. Yang jelas, Camara menjadi salah satu pemain asing di Garuda Select, program yang mencampur bakat Indonesia dengan talenta luar negeri. Sementara itu, pemain berusia di bawah 17 tahun belum bisa dinaturalisasi berdasarkan peraturan undang-undang. Sehingga, PSSI perlu menunggu Camara tinggal di Indonesia selama 5 tahun dulu untuk bisa dinaturalisasi. Terlepas dari hal itu, Camara menyukai sejumlah hal yang ada di Indonesia. Dalam suatu unggahan Instagram Story Garuda Select beberapa waktu lalu, dia pernah mengutarakan kesukaannya terhadap makanan-makanan Indonesia. Makanan Indonesia sangat lezat. Saya suka nasi, martabak dan ayam, jelas Camara. Dua nama pemain naturalisasi lainnya yang berkarir di Liga Indonesia adalah Mark Klok dari Persib Bandung, dan Stefano Lillipali dari Borneo FC. Menurutnya, para pemain naturalisasi timnas Indonesia tak memiliki level yang jauh berbeda dengan pemain lokal. Kebanyakan begitu, mereka telah menaturalisasi 4 pemain, ujar Gustavo Cena dilansir Bola Sport dari Infobay. 2 dari Belanda, Jordi Amat dari Spanyol dan 1 dari Inggris. Tetapi level mereka tidak berbeda dengan anggota timnas Indonesia lainnya. Keempatnya dinaturalisasi karena faktanya mereka bermain sepak bola dan berasal dari negara lain, tambahnya. Mantan pemain Persebaya Surabaya tersebut juga mengakui bahwa para pemain timnas Indonesia punya kualitas bak langit dengan bumi dengan skuad timnas Argentina. Meski begitu, ia mengakui adanya hal positif dari para pemain timnas Indonesia saat ini. Mereka punya kualitas yang lebih baik dibanding generasinya saat bermain di Liga Indonesia dahulu. Mereka sangat jauh dari level Argentina, ujar Gustavo Cena. Di luar fakta bahwa mereka telah banyak berkembang dari beberapa tahun terakhir, tutupnya. Pemain asal Argentina, Gustavo Cena menyoroti kualitas pemain naturalisasi yang membela timnas Indonesia saat ini. Gustavo Cena membeberkan pengakuannya ke salah satu media besar Argentina, yaitu Infobay.
Seperti yang diketahui, Gustavo Cena sendiri adalah seorang pemain yang pernah malang melintang di dunia sepak bola tanah air. Gustavo Cena pernah jadi salah satu pemain yang jadi andalan tim-tim Liga Indonesia pada era 2000-an. Saat itu, Gustavo Cena memberikan penilaiannya usai laga Timnas Indonesia versus Argentina pada Senin, 19 Juni 2023. Laga tersebut dimenangkan oleh Argentina dengan skor 0-2. Gol dari Argentina dicetak oleh Leandro Paredes dan Christian Romero. Laga tersebut meninggalkan banyak cerita bagi Gustavo Cena. Gustavo Cena menyoroti kualitas para pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Pemain keturunan yang memilih kewarganegaraan Indonesia yakni Elkan Bagot dari Ipswich Town. Kemudian terdapat beberapa pemain naturalisasi yang juga tengah berkarir di luar negeri seperti Shane Patinama dari Viking FK, Rafael Struijk dari ADO Den Haag, dan Ivar Jenner dari FC Utrecht. Ada juga nama Jordi Amat yang saat ini berkarir di Asia. Jordi Amat jadi nama yang paling mentereng karena pernah membela sejumlah klub di 5 liga top Eropa. Ada 8 pemain keturunan grade A tambahan bisa perkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 akan dibahas di sini. Salah satunya dikabarkan sedang berada dalam incaran Inter Milan. Beberapa nama tersebut diantaranya, Kevin Dix, Ragnar Oratmangoen, Joey Pelupesi, Tom Haye, Jay Itzes, Jordi Weerman, Mees Hilgers dan Emil Audero. Skuad Garuda julukan Timnas Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk tampil di Piala Asia 2023. Selain mempersiapkan diri di lapangan, PSSI juga gencar dikaitkan dengan sejumlah pemain keturunan. Erick Thohir dikabarkan sedang berburu pemain keturunan grade A yang bermain di kompetisi sepak bola Eropa. Ada beberapa nama yang mencuat dan banyak dari mereka yang main di liga-liga top Eropa. Jelang digelarnya Piala Dunia U17 dan Piala Asia, 2 pemain keturunan Indonesia dikabarkan bakal segera dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia sehingga bisa membela Timnas Indonesia. Mereka adalah Tom Haye dan Mees Hilgers. Dilansir dari akun Instagram Indonesia Selasa, 27 Juni 2023, proses naturalisasi Tom Haye dan Mees Hilgers terus berlanjut saat ini. Pengumuman resmi pun dikabarkan bakal segera hadir. Mees Hilgers dan Tom Haye akan segera menjadi pemain Timnas Indonesia, tulis akun Instagram Indonesia. Semuanya dalam tahap proses dan pengumuman resmi akan segera tiba. Kebanggaan Indonesia, lanjutnya. Tom Haye sendiri diketahui memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Solo dan Sulawesi Utara. Pemain kelahiran Amsterdam, Belanda, 9 Februari 1995 ini pun bermain di posisi gelandang. Kini, Tom Haye bermain untuk Heerenveen di Belanda. Pada musim 2022 hingga 2023, dia total bermain di 36 pertandingan dan sukses mencetak 3 gol serta 3 assist. Sementara Mees Hilgers, dia memiliki darah Indonesia dari sang ibu, yang merupakan orang Manado, Sulawesi Utara. Hilgers sendiri lahir di Amersfoort, Belanda, pada 13 Mei 2001. Hilgers kini bermain di tim FC Twente sejak 2020. Pada musim 2022 hingga 2023, dia tercatat mentas di 35 laga bersama FC Twente. Bek berusia 22 tahun itu pun bisa mencatatkan 1 gol. Jika benar dinaturalisasi, kehadiran 2 pemain itu tentunya bisa membuat Timnas Indonesia makin tangguh. Sebab, mereka tentunya punya bakat gemilang dan pengalaman ciamik selama berkarier di luar negeri. Unggahan Indonesia sendiri disambut positif oleh netizen Indonesia. Mereka berharap kabar yang disampaikan ini bisa tepat dan segera menjadi kenyataan. Kalau info ini beneran, maka yang bisa masuk ke Timnas Senior untuk Asia Cup 2024 besok benar-benar kualitas terbaik dari segi teknik maupun mental. Pemain-pemain lokal juga harus mengupgrade skill dan mental mereka jika ingin terpilih untuk ke Piala Asia, tulis salah satu akun netizen. Pinter cara PSSI sekarang bikin mereka percaya, ngundang tim besar untuk uji coba dan hasilnya banyak yang tertarik, lanjut netizen lainnya. Timnas Indonesia sedang mencari tambahan pemain naturalisasi dari Eropa untuk bermain di Piala Asia.
Salah satu pemainnya adalah pesepak bola yang diincar Inter Milan, Emil Audero, lanjut Soha. Di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia tergabung di grup D bersama Jepang, Vietnam dan Irak. Peluang Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 cukup terbuka, mengingat ada 4 slot lewat jalur peringkat 3 terbaik.